Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Saat membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata tidak sakit. Berikut contoh-contoh hak anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak anak di rumah. 1. Memperoleh makan makanan yang bergizi. 2. Memperoleh kasih sayang. 3. Nyaman saat belajar di rumah. Hak anak di sekolah. 1. Memperoleh pengajaran dari guru. 2. Bermain saat istirahat. 3. Belajar dengan nyaman di sekolah. Hak anak di masyarakat. 1. Bermain di lingkungan yang bersih. 2. Ikut serta dalam kerja bakti. Dan 3. Memperoleh rasa aman saat bermain. Berikut gambar anak-anak mendapatkan hak di sekolah, yaitu belajar dengan nyaman di sekolah. Ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Contoh faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan hak. Di lingkungan rumah. 1. Kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua. 3. Aktivitas lain di rumah. Di lingkungan sekolah. 1. Waktu belajar. 2. Waktu bermain. 3. Aktivitas lain di sekolah. Dan di lingkungan masyarakat antara lain 1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. 2. Usia. 3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab, agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab serta manfaatnya. A. Di rumah. 1. Bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. 2. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. 3. Makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar
rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Penggunaan hak yang bertanggung jawab serta manfaatnya. B. Di sekolah. 1. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. 2. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. 3. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. C. Di masyarakat. 1. Bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. 2. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. 3. Bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Kewajiban: mematikan seklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. A. Kewajiban di rumah. 1. Mematikan televisi setelah selesai menonton. 2. Merapikan tempat tidur setelah bangun. 3. Merapikan mainan setelah bermain. 4. Menghormati orang tua. 5. Menjaga kebersihan rumah. Kewajiban di sekolah. 1. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. 2. Memperhatikan guru yang sedang mengajar.
3. Merapikan mainan setelah bermain. 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Datang tepat waktu. C. Kewajiban anak di masyarakat. 1. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Menjaga fasilitas umum. 3. Membuang sampah di tempat sampah. 4. Tidak menginjak-injak rumput di taman. 5. Merapikan mainan setelah bermain di taman. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Hak dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab, agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai.
Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. 1. Kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Manfaat melaksanakan adalah mainan lebih awet dan rumah tetap rapi. Akibat tidak melaksanakan adalah mainan mudah rusak dan rumah jadi berantakan. 2. Kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat melaksanakan adalah tidak ketinggalan pelajaran. Akibat tidak melaksanakan adalah proses belajar mengajar terganggu. 3. Kewajiban melaksanakan tiket kelas. Manfaat melaksanakan adalah kelas bersih dan rapi serta nyaman untuk belajar. Akibat tidak melaksanakan adalah kelas kotor dan berantakan serta tidak nyaman untuk belajar. Kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang.